Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita kan masih membahas tentang arus bolak-balik, yaitu khususnya pada rangkaian seri RL, seri RC, seri LC, dan seri RLC. Oke, pada mulai ini kita akan bahas tentang rangkaian seri RL dulu. Jadi kalau di rangkaian seri RL, maka di suatu rangkaian tersebut ada resistor dan ada induktor yang dirangkai secara seri. Kita masih mengingat bahwa kalau seandainya dia arus searah, berarti di sini bukan arus bolak-balik ya, berarti ada baterai, maka L ini tidak ada artinya. Jadi R di sini, L di sini tidak ada artinya, maka hanya R saja yang mempengaruhi nilai dari kuat arus. Tapi kalau pada arus bolak-balik, di sini, nilai R dan L sini mempengaruhi, maka kalau disusun seri kita harus serikan. Nah, hasil seri antara R dengan L itu disebut sebagai impedansi. R satuannya ohm, impedans satuannya ohm. Tapi di sini ingat L tersebut tidak bisa langsung diserikan dengan R. Kita harus mencari yang namanya nilai XL. Jadi XL itu sama aja artinya dengan reaktansi induktif ya. Jadi sini ada XL nanti. Bagaimana cara mencari XL? XL sama dengan omega kali L. Nah, untuk yang belum jelas, ini video lebih lengkap itu kita sudah jelaskan di video sebelumnya dengan judul itu persamaan tegangan dan arus bolak-balik. Di sana juga sudah ada contoh soalnya. Jadi kalau ada L kita harus cari XL-nya dulu dengan rumus omega kali L. Nah, yang mana kalau dia secara seri, jadi hasil serinya disebut sebagai impedansi, disebut sebagai Z. Jadi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan SL kuadrat. Di sini ada tegangan R di sini artinya tegangan pada hambatan, pada resistornya. Sementara VL itu artinya tegangan pada induktor. Jadi di sementara sini V ini merupakan tegangan total. Yang mana kalau seandainya kita gambarkan dalam grafik X ini menunjukkan tegangan induktornya VL-nya, grafik ke samping itu menunjukkan VR. Yang mana nilai V ini merupakan resultan dari kedua ini. Nah, dengan demikian nilai V ini boleh kita menggunakan nilai rumus Pitagoras, yang mana samping adalah VR, tinggi ini sama dengan tinggi ini sebesar VL, gitu kan? Jadi boleh kita gunakan miring ini sama dengan ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Jadi V sama dengan akar VR kuadrat tambah dengan VL kuadrat. Kalau seandainya diketahui tegangan. Terus misalnya kalau seandainya diketahui XL dan R bagaimana? Kalau diketahui XL dan R, nah jadi ini misalnya nilai XL. Jadi kalau di sini kan VL, berarti yang ke sini kalau dia di sini dia XL. Terus yang ke sini kan dia R gitu kan? Maka yang ke sini kita tulis R. Terus tengah-tengahnya ini yang disebut sebagai impedansi. Jadi tengah-tengah antara XL dengan R disebut sebagai impedansi. Nah, ini nilai Z dan di sini juga ada sudut beda fasenya. Oke. Maka dengan demikian, ini kalau seandainya diminta berapa beda fasenya ini bisa kita gunakan rumus segitiga trigono. Di sini ada depan sudut, ada samping, ada miring. Berarti ada depan juga yang nilainya sama dengan nilai XL, ada sampingnya ada R dan ada miringnya Z. Oke, di sini kalau mau mencari beda fase, jadi beda fasenya adalah jadi cos sudut fasenya kan cos itu samping per miring. Jadi samping dibagi dengan samping sudutnya yang ini dibagi dengan miringnya, maka R dibagi dengan Z yang ini dia. Kalau seandainya menggunakan grafik RXL dengan Z. Kalau menggunakan grafik tegangan, jadi sudut beda fasenya adalah tegangan VR dibagi dengan miringnya, berarti bagi dengan V. Nah, kalau misalnya boleh juga menggunakan tan. Jadi kalau dia menggunakan tangan, jadi tan itu kan dari depan per samping. Berarti kalau misalnya dari ini depannya berarti adalah depan ini sama dengan XL kan? Jadi XL dibagi dengan R. Kalau menggunakan grafik tegangan berarti depan sudutnya adalah VL dibagi dengan nilai VR, dibagi dengan VR-nya. Oke, ini kalau seandainya dia diminta sudut fasenya. Jadi kalau diminta berapa fasenya, jadi kalau minta berapa beda fasenya ini silahkan dicari arcstannya atau arkosnya berapa, atau inverse dari cosnya atau inverse dari tannya. Jadi kalau diminta berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian, jadi I total itu rumusnya V per Z. Dengan catatan kalau di sini rangkaian seri, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian pada rangkaian R sama dengan yang kuat arus yang mengalir pada rangkaian L-nya. Terus berapa nilai VR dan berapa nilai VL? Nah, kita ingat jadi kalau diminta VR, jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas juga. Jadi kalau VR sama dengan I dikali dengan R. Kalau dia VL berarti I dikali dengan XL.
Ya jelas, silahkan adanya jadi cari XL-nya dan seterusnya. Nah ini khusus untuk kalau dia rangkaiannya seri RL, jadi ada R ada L. Nah berikutnya kalau dia rangkaian seri RC, berarti sini sama. Di sini berarti kalau di sini RL, sini berarti RC. Semuanya sama. Jadi tinggal impedansinya tinggal diganti. Jadi biar nggak banyak ngafal. Kalau SL-nya, sorry, RL di sini ganti dengan XL, kalau di sini ganti dengan XC. Watt arus juga sama, I per VZ. Tegangan juga sama. Kalau sini VL, sini ganti dengan VC. Kosnya juga sama dan seterusnya. Jadi kosnya kalau dia R per set tetap. Terus kalau dia misalnya mau menggunakan kapasitor, menggunakan ininya tegangannya berarti VR per V dan seterusnya. Nah, terus di sini nilainya yang perlu kalian tahu adalah nilai XC. XC di situ nilainya adalah, jadi nilai XC inilah 1 per omega C. Jadi sangat disarankan kalian untuk lebih pahamnya silahkan pelajari dulu bagaimana sifat-sifat rangkaian XC atau langan kapasitif dan rangkaian induktor itu di video yang sebelumnya. Silahkan dipahami dulu. Kalau sudah paham nanti silahkan kembali lagi untuk mempelajari yang ini supaya lebih nyambung. Oke, nah jadi berikutnya ini dia rangkaian RL dengan rangkaian RC. Nah berikutnya kita akan membahas juga bagaimana ketika rangkaian seri antara L dengan C ya. Oke, berikut ini kita akan bahas tentang rangkaian seri LC. Jadi kalau dia LC berarti yang dipaserikan adalah L dengan C. Kalau tadi RL udah, RC udah, LC udah. Nah, tapi di rangkaian seri LC di sini terdapat sedikit perbedaan. Ingat tadi pada sebelumnya pada video rangkaian RL dengan RC gitu, kita lihat grafiknya. Kalau dia grafik RL itu L-nya adalah kesumbu Y positif, sementara grafik RC R-nya dia tadi adalah C-nya adalah kesumbu Y negatif. Dengan demikian kita bisa mengasumsikan di sini gambar kayak gini. Jadi kan di grafik yang sebelumnya saya gambar ulang ya. Kalau dia rangkaian RL tadi kan gini ya. Ini adalah VL, ini VR kan gitu kan. Kalau dia di rangkaian gininya C-nya ini tetap VR-nya. Ini dia RC. Apa namanya? VC. Kan gini. Nah, sekarang kita cek di sini karena dia rangkaiannya LC, berarti kita nggak memerlukan nilai VR-nya, boleh nggak ditulis. Nah, jadi kayak gini. VL-nya dia ke atas, VC-nya dia ke bawah. Nah, dari sini bisa menunjukkan bahwa nilai V total kalau dipadankan sebelumnya kita nyari V total menggunakan pakai akar-akar karena dia membentuk sudut. Nah, sekarang karena di sini untuk mencari V total yang ini, nilai VL itu berlawanan dengan nilai VC. Dengan demikian V di sini rumusnya boleh VL dikurang dengan VC. Jadi V di sini boleh sama dengan VL dikurang dengan VC, dengan catatan VL lebih besar dibandingkan dengan VC. Kalau VC yang lebih besar, jadi V juga boleh VC dikurang dengan VL. Kalau seandainya VC yang lebih besar. Kalau VL yang lebih besar namanya rangkaian bersifat induktif. Kalau VC yang lebih besar namanya rangkaian bersifat kapasitif. Jadi intinya untuk VC kita selalu menggunakan nilai yang positif ya, jadi tidak ada nilai yang negatif. Jadi tergantung lebih besar kurang ke yang lebih kecil. Ini merupakan tegangan total dari rangkaian LC. Nah, terus berikutnya kalau mau mencari impedansi, kalau impedansi berarti set tadi kita cek. Nah, ingat tadi di grafik itu yang mana grafik V di sana juga menunjukkan grafik reaktansinya atau X-nya. Jadi karena sini VL ke atas berarti XL juga ke atas gitu kan. Nah, berarti sini juga ada XL yang ke atas juga. Kemudian saya gambarin aja reaktansi kapasitasnya SC juga ke bawah. Nah, dengan demikian maka nilai impedansinya juga dikurang. Jadi set impedansi sama dengan XL dikurang dengan XC. Dengan catatan XL lebih besar dibandingkan dengan XC. Kalau XC-nya yang lebih besar juga sama. Jadi set sama dengan XC dikurang dengan XL. Jadi tergantung yang lebih besar yang mana. Intinya impedansi merupakan yang lebih besar dikurang dengan yang lebih kecil. Kalau diminta kuat arus berarti I sama dengan V per set. Jadi sama kayak pada pada rangkaian sebelumnya I sama dengan V per set. Yang tegangan sumber tegangan yang tadi. Nah, di sini di rangkaian LC ini memungkinkan terjadi resonansi. Jadi pada rangkaian LC memungkinkan terjadi yang namanya resonansi. Kapan terjadi resonansi? Resonansi terjadi pada saat nilai XL sama dengan nilai XC. Jadi rangkaian yang memungkinkan terjadi resonansi itu ketika di rangkaian tersebut ada L dan ada C sekaligus. Berarti itu terjadi pada rangkaian seri LC dan pada rangkaian seri RLC.
Jadi kalau pada rangkaian RL ataupun RC tidak terjadi yang namanya resonansi. Jadi kayak gini, resonansi akan terjadi apabila nilai XL sama dengan nilai XC. Maka terjadi yang namanya resonansi. Jadi kalau terjadi resonansi, maka nilai Z pada rangkaian LC itu akan bernilai sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sini nilainya sama. Kalau sama dikurangin berarti hasilnya adalah 0. Oke, nah tapi untuk resonansi yang lebih lengkapnya akan kita bahas pada rangkaian seri RLC. Jadi kan kita bahas berikut ini ya. Berikutnya kita akan lanjut ke rangkaian seri RLC. Jadi kalau rangkaian seri RLC berarti pada rangkaian tersebut ada 3 sekaligus, ada R-nya, ada L-nya, ada C-nya. Jadi sini juga sama, di sini merupakan tegangan. Jadi ada tegangan di sini. Jadi kalau grafiknya juga sama kayak tadi. Jadi yang ke atas ini menunjukkan nilai VL, yang ke bawah menunjukkan nilai VC, sementara yang ke samping ini menunjukkan nilai R. Jadi kalau kita menggunakan reaktansinya, ke atas ada XL-nya, ke bawah ada XC-nya, kalau ke samping berarti ada R-nya. Sementara ke sini ada impedansi, ada Z-nya, atau di sini ada V totalnya. Nah, yang mana kalau seandainya pada rangkaian seri LC, jadi nilai impedansi di sini kita cek kalau misalnya kita di sini kan kalau menggunakan rumus vektor pada sumbu Y, jadi kita menurunkan kenapa ada rumus kayak gini. Kita lihat pada sumbu Y di sini ada dua reaktansi, yang ke atas XL, yang ke bawah XC. Jadi saya gambar ulang. Jadi yang ke atas ini ada XL gitu kan, yang ke bawah ada XC. Sementara ke tengah-tengah sini ada nilai R. Jadi sementara nilai impedansi kan nilai Z yang ini, yang miring ini nilai impedansi namanya. Dengan demikian, ini harus kita sederhanakan dulu. Harus kita sederhanakan, jadi XL kurang SC atau SC kurang XL gitu kan. Jadi saya anggap ini adalah Z1. Jadi yang di sumbu Y Z1, saya misalkan nilainya pada sumbu Y sini adalah Z1. Sementara di sumbu sini adalah Z2. Nah, jadi tengah-tengah sini adalah nilai Z. Jadi nilai Z itu merupakan akar dari Z1 kuadrat ditambah dengan Z2 kuadrat gitu kan, dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Jadi ini sampingnya, ini lagi satu depannya, ini adalah miringnya. Terus Z1 ini berapa? Z1 kita lihat pada sumbu Z1 merupakan pada sumbu Y. Ada yang berlawanan, ada ke atas, ada ke bawah. Jadi yang ke atasnya XL gitu ya, yang ke bawahnya ada XC. Nah, jadi dengan demikian kita cek sini, maka nilai Z pada sumbu Y itu adalah XL dikurang dengan XC. Dengan catatan kalau XL lebih besar. Kalau XC lebih besar berarti XC dikurang dengan XL. Maka Z1-nya boleh diganti dengan, atau Z2-nya Z1-nya kita ganti dengan itu XL kurang SC. Kalau Z2-nya berarti dia tetap Z2 cuma ada R saja. Nah, jadi kita masuknya ke sini jadinya. Maka ini kan sama aja hasilnya. Jadi akar dalam kurung Z1 adalah SL dikurang dengan XC itu kan, dikuadratkan ditambah dengan Z2-nya adalah R kuadrat. Nah, nih. Jadi kan itu S2-nya R kuadrat tetap, X1-nya SL kurang XC. Nah, setelah kita dapat nilai ini, nah jadi boleh sama aja artinya dengan yang ini. R kuadrat kita tulis di depan sama aja. Jadi R kuadrat tambah SL min XC dikuadratkan. Nah, terus berikutnya kalau diminta kuota arus, jadi sama pada rangkaian-rangkaian sebelumnya, yaitu V per Z. Jadi yang berbeda sini hanya impedansi. Begitu juga ketika diminta tegangan sumber, V total ini rumusnya hampir sama dengan impedansi. Hanya saja ditambahkan dengan V-nya tegangannya. Jadi kalau tadi Z nih V to. Kalau di sini ada hambatan, berarti sini tegangan pada resistor pada hambatan. SL-nya berarti tegangan L-nya dikurang dengan tegangan C-nya, kemudian dikuadratkan. Nah, terus perbedaannya di sini, kalau dia menggunakan beda fase, jadi R per Z di sini sama, VR per V juga sama kayak pada pada rangkaian sebelumnya. Yang terjadi perbedaan yang di sini. Kalau seandainya menggunakan sini, di sini bukan cos. Di sini ada revisi sedikit. Ini harusnya bukan cos, tapi harusnya tan ya. Ini harusnya tan. Yang ini cos, ini harusnya tan. Nah, ini harusnya tan. Tangan ya. Kenapa tangan? Nah, kenapa saya bilang tangan di sini? Karena di sini lihat SL kurang SC. SL kurang SC kan merupakan pada sumbu ini, pada sumbu Y ya, yang nilainya sama dengan nilai yang di sini. Nah, di sini juga ada nilai SL kurang SC. Saya tulisnya coba ini SL
kurang dengan XC. Dengan demikian, ini merupakan depan. Ini kan depan sudut ya, SL versi depan sudut dibagi dengan sampingnya. Maka sini tantangannya adalah SL min XC bagi dengan samping. Begitu juga ini V. Di sini VL min VC. Ini kan VL-nya di sini. Boleh kita tulis di sini. Berarti sama aja dia depan sudut. Kalau dia depan dengan samping, maka sini harusnya sorry ada typo tadi ya. Harusnya tam C sama dengan segini. Jadi kalau diminta berapa sudut fasenya, silahkan dicari inverse tannya. Nah ini untuk persamaan RLC. Jadi sebenarnya dari ketiga ke empat rangkaian tadi, RC, RL, LC sama RLC tersebut rumusnya hampir-hampir mirip, jadi nggak terlalu susah kalian ngafal. Kalau dia rangkaian RC berarti cukup di sini R dengan XC. Kalau RL berarti cukup R dengan XL. Kalau dia LC tidak isi akar, tinggal dikurangkan aja SL kurang XC. Kalau dia RLC, batu gunakan R kuadrat plus di sini tergantung siapa lebih besar, XL kurang XC atau XC kurang XL. Jadi kalau kuat arus sama semua untuk setiap rangkaian. Kalau ini sumber tegangan mengikuti dari impedansi. Jadi kita aja impedansinya sumber tegangan pasti bisa dengan mengganti nilai Z menjadi V tegangan. Beda fase, kalau beda fase ini sama semua juga. Yang berbeda cuma di sini doang. Nah, kecuali kalau misalnya pada rangkaian gini, pada rangkaian RL gini kan cuma ada dua, soalnya cuma ada satu jadi atasnya XL atau XC aja. Jadi ada dua, maka di sini terdapat perbedaan sedikit. Nah, berikutnya di sini kalau kalian hitung hasilnya akan sama menggunakan cos besi ataupun tan besi. Hasilnya akan sama. Jadi nggak masalah, terserah kalian mau menghafal yang mana. Nah, berikutnya saya di sini akan melanjutkan peristiwa terjadinya resonansi. Pada rangkaian LC tadi sudah dijelaskan, resonansi terjadi apabila nilai XL sama dengan nilai XC. Ketika suatu rangkaian mengalami resonansi, maka akan mengakibatkan. Nah, tapi di sini khusus pada rangkaian LC yang diakibatkan. Kenapa? Karena nilai Z bernilai R atau disebut sebagai impedansi minimum. Kenapa dikatakan impedansi minimum? Kita lihat Z sama dengan akar bla bla bla. Jadi R kuadrat plus, kalau di sini ada angka, berarti hasilnya pasti lebih besar. Sementara sekarang nilai XL sama dengan XC. Karena dia sama dikurang, ini kan 0 jadinya. Dengan demikian Z cukup nilainya sebesar R. Jadi kalau SL dan XC nilainya berbeda, maka nilai Z pasti lebih besar dibandingkan dengan nilai R. Tapi karena di sini terjadi impedan resonansi, nilai XL sama dengan XC, maka ini 0. Jadi Z sama dengan akar R kuadrat atau Z sama dengan R. Nah, ketika menjadi R yang minimum atau impedansi minimum, maka akan menghasilkan kuat arus maksimum. Jadi kalau XL sama dengan XC mengakibatkan juga VL akan sama dengan VC. Dan V sama dengan VR. Nah, terus berikutnya, karena Z sama dengan R, berarti si rangkaian bersifat resistif atau rangkaian R murni. Kalau rangkaiannya R murni, maka mengakibatkan tegangan sefase dengan kuat arus. Jadi kalau diminta berapa frekuensi resonansinya, jadi pesannya F sama dengan 1/2 V akar 1/LC. Kalau mau menurunkan, kenapa ini bisa ada? Boleh dari sini. Kan dikatakan XL sama dengan XC. Berarti nilai XL itu kan omega kali L sama dengan omega kali C. Berarti, XC 1/omega kali C. Nah, jadi XC adalah 1/omega kali C. Jadi kita pindah ruaskan nih ke sini. Maka jadinya adalah omega kuadrat LC sama dengan 1. Jadi kalau diminta omega kuadrat aja berarti 1/LC. Kan gitu jadinya kan 1/LC. 1/LC bahwa terus kalau mencari omeganya diakarin, berarti omega sama dengan akar 1 tetap, atau biarkan tulis akar 1/LC boleh. Nah, berikutnya omega kalau diminta frekuensi, omega rumusnya 2VF. Jadi omega kita ganti dengan 2 kali V kali frekuensi akar 1/LC. Karena dimintanya frekuensi saja, maka 2V pindah ke sebelah. Awalnya dia kali, pindah ke sebelah jadi bagi. Maka jadinya 1/2V akar 1/LC. Maka kembali ke sini. Nah, ini. Jadi ini kalau diminta penurunannya. Nah, jadi demikianlah untuk rangkaian pada
arus bolak-balik itu ada rangkaian RC, ada RL, ada LC, ada RLC. Nah, selain ada rangkaian, biasanya diminta berapakah kira-kira daya yang tersimpan pada rangkaian total atau enggak pada masing-masing komponen. Nah, jadi bagaimana untuk perhitungan daya? Mari kita cek berikut ini ya. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang daya pada arus bolak-balik. Pada arus bolak-balik itu terdapat 3 istilah daya. Pertama ada daya aktif, berikutnya ada daya semu, dan terakhir ada daya reaktif. Nah, terus bagaimana? Pertama, kita akan bahas tentang daya aktif dulu. Jadi daya aktif itu merupakan daya yang diserap oleh rangkaian. Jadi misalnya di soal tentukan berapa daya yang diserap pada induktor atau berapa daya yang disipasi pada induktor, pada resistor, atau pada kapasitor, itu sama aja artinya dengan daya aktif. Jadi kalau daya aktif, maka rumusnya adalah P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali dengan faktor daya. Ini disebut sebagai faktor daya atau cos theta. Yang mana V efektif dikali dengan, jadi sini V efektif dikali dengan cos efektif, cos psi, ini sama aja artinya dengan nilai R. Jadi dengan demikian maka rumus daya aktif boleh juga I efektif dikali dengan R. R tersebut hambatan. Nah, kalau daya semu, berarti sini daya semunya, jadi rumus daya semu bedanya rumus daya semu dengan daya aktif. Cuma beda di sini, kalau daya aktif ada faktor dayanya, ada cos psi-nya. Yang nilainya bisa kalian cek tadi kan, ada R per set yang itu kan pada video pada materi rangkaian seri RLC, tergantung di sini cos psi tergantung pada rangkaian. Jadi pada RLC gimana, pada RC gimana, pada RL gimana, yang sudah kita bahas di menit-menit yang sudah berlalu. Kalau daya semu rumusnya sama, tapi hanya saja tidak berisi faktor daya, tidak ada cos theta-nya. Jadi cukup V efektif dikali dengan I efektif. Jadi di sini bisa diasumsikan bahwa daya semu nilainya selalu lebih besar dibandingkan dengan daya aktif. Nah, terus bagaimana sekarang hubungan antara daya semu, daya aktif dengan daya reaktif? Di sini kita bisa bikin dia segitiga daya biar gampang. Di sini ada P sini artinya daya aktif, ada S ini artinya daya semu, sementara sini ada Q sini artinya daya reaktif. Ini keterangannya. Jadi hubungannya kita lihat di sini mereka membentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa menerapkan sistem Pythagoras untuk mencari S-nya ini. Jadi S daya semu merupakan akar daya aktif kuadrat tambah dengan Q kuadratnya. Atau dengan daya reaktif dikuadratkan. Jadi kalau misalnya diminta P, silahkan dipindah ruaskan dan sebelumnya. Jadi kalau misalnya diminta Q-nya, silahkan berarti S-nya boleh kalian kuadratin dulu kan. Jadi S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah dengan Q kuadrat, kan gitu. Jadi kalau diminta Q, maka jadi S kuadrat min P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Jadi kalau Q saja berarti akar S kuadrat min P kuadrat. Ya, jadi tergantung apa yang diminta, entah itu Q-nya, daya reaktifnya, atau daya semuanya atau yang lainnya. Silakan nanti dicek disesuaikan dengan soal. Oke, demikianlah dulu untuk materi dari rangkaian seri RL, RC, LC, dan RLC beserta dengan daya yang tersimpan pada komponen arus bolak-balik. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian ke dalam soal, silakan tonton di video part 2 di video berikutnya. Jadi kalau seandainya ada yang belum jelas atau ingin kalian diskusikan, silakan di komen di kolom komentar. Jadi silakan ditonton juga video pembahas soalnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.